لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Saya muliakan, saya hormati panitia pembangunan masjid kita, Masjid Jami Jannatul Naim, seluruh jajaran panitia pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para guru, para asatiz, tomatwaki, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan semua yang punya banyak tokoh yang hadir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masya Allah, melihat kondisi masjid kita di Nagalay masih gii. Sampai-sampai majelis taklim di luar pun masih banyak ambil tempat duduk. Artinya apa? Semangat keagamaan kita sangat luar biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya kotomak bicara Maulid ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan orang yang tidak mau memperingati Maulid dan selalu mempertanyakan maka magin atau maulu, magin atau maulu, ini adalah ciri orang yang tidak cinta kepada Nabi. Kenapa? Tidak layak orang yang mengaku cinta Nabi tapi mempertanyakan kenapa kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak layak, Pak. Nah, saya cinta Nabi tapi selalu mempertanyakan kenapa kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Maulid itu adalah wujud kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan makutana kayolo tanggal siaga najaji Nabi ta. Oke, full, sudah tamat semua. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pertanyaan kedua, tanggal siaga namati Nabi ta. Mamula di mak gagak. Anak muda di belakang langsung pencet HP, cari di Google. Iya toh? Tanggal meninggalnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi dalam hitungan hijrah umurna Nabi ta pas 63 tahun meninggal dunia. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Nabi selalu yang diperingati adalah maulidnya, hari kelahirannya? Kenapa tidak pernah diperingati hari matinya atau haulnya? Kalau manusia biasa yang diperingati adalah haulnya, hari kematiannya. Tapi eko Nabi tak, yang diperingati adalah hari kelahirannya. Artinya apa? Seakan-akan ya Nabi tadi memetunang kena mati, Pak. Tidak pernah mati. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat bal ahya inda rabbihim yurzakun.
Ya Nabi tadi mematuna kana mati bal ahya inda rabbihim. Dia hidup selamanya di sisi Tuhannya. Yurzaqun, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kau tahu biasa yang diperingati adalah kematiannya. Coba gere makanya gitu. Haul Andre Gurutta ke Haji Muhammad As'ad Al-Bukisi. Haul Andre Gurutta ke Haji Daud Ismail. Haul Andre Gurutta ke Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Haul Syekh Yusuf Al-Makassari. Artinya yang diperingati adalah hari matinya. Tapi dengan karena tomakada peringatan haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Yang diperingati adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa yang diperingati adalah hari lahirnya? Karena Nabi itu tidak pernah mati. Alasan kedua, yaro di amalat ahlus sunnah wal jamaah, yeko angkat mati ikiringan ni surah Al-Fatihah. Aga ibaca ila ruhi Al-Fatihah. Betul tidak? Ila ruhi ambutang Al-Fatihah. Ya. Ila ruhi becetang Al-Fatihah. Tapi dengan kata makna ila ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Agak pelai baca ko Nabi tekiringan ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kenapa bukan ila ruhi? Selalu dikatakan ila hadra. Nasabair Nabi tadi memang kana mati, tapi yang dikirimkan bukan rohnya, tapi hadra, kehadirannya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, yakotullahu haji yare kalau ki umrah, ada waktunya kita ziarah di Masjid Nabawi. Ikut juga ke Masjid Nabawi, ada tempat namanya Raudah. Raudah itu disitulah dulu rumahnya Nabi, dan disitulah Nabi dikuburkan. Ikut Allah masyara kuburna Nabi tak dengan kata makada assalamu alaikum ya ahlal kubur. Ada pelai baca assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Ye kokokiko buruk na neneta, ambota, indota yang sudah meninggal, assalamu alayka ya ahlal kubur. Tapi kunabita assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa? Nabi bukan ahli kubur, tapi Nabi itu selalu hadir. Lalu pertanyaannya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Mahallul Qiyam Al-Barazanji, yaitu Koma Barazanji witawe, selalu kita baca itu anta syamsun. Nah itu nafala manang. Anta syamsun anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Itu Nabi. Anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa gali. Engkau ibarat emas yang asli. Anta misbahus suduri. Dan engkau adalah cahaya di dalam hati. Itu Nabi. Jadi Nabi itu disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Pertanyaannya lagi, kenapa Nabi Muhammad disebut cahaya di atas cahaya? Apanya Nabi yang bercahaya? Kemudian di situ dikatakan anta iksiru wa gali. Engkau ibarat emas yang asli. Kenapa Nabi diibaratkan emas? Kata ulama kita, maka di Andre Gurutta, Nabi disebut emas yang asli karena emas itu berharga.
Bu, bu, ya ko angka ulawa 100 garang. Oke, ya raulawange itaroy ko lalenna aga sanay silongange ko cemme yare ga itapangi ko tempat sampai kira-kira ifadangi tawe maka da engkau lawatku utapangi ko lalenna WC utapangi ko rocomberangi utapangi ko tempat sampai kira-kira maka lariga telo sapai pak namo angkat aina corona jamu mana totai kenapa 100 garang emas. Betul tidak? Kenapa? Emas itu meskipun dikubur di dalam got, disimpan di tempat sampah, pasti nasapatai. Kenapa berharga, Pak? Tapi yang namanya sampah, namo diiklankan setinggi langit, palingan menyebar bau busuk saja. Nega agak, ya ko sampah Pak, comberang, dia apa aja diiklankan tidak laku. Meskipun disimpan dimanapun. Betul tidak Pak? Itulah ibaratnya baginda Nabi Muhammad Pak. Ya ko angkat au masih Pak ulawang, mau dicaci, mau dihina, mau difitnah, dicerita jana, kalau dia adalah emas pasti dia akan dibutuhkan dan dicari. Tapi kalau dia comberang, meskipun diiklankan maka silat tu yanu begini dia gagak angkat. Nah kenapa? Dia adalah sampah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk golongan manusia-manusia emas. Amin. Itulah sebabnya Nabi, anta iksiru wa ghali, engkau seperti emas yang asli, karena emas itu memiliki harga yang tinggi, memiliki kemuliaan. Meskipun dihina, dicaci maki, difitnah, dianggap pembohong, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad adalah iksiru wa ghali, dia adalah emas yang asli. Halo, Bu, Bu, kita dihebohkan media baru-baru secara spontan. Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal dan pimpinan pengurus pusat, ya, As'adiyah, Masya Allah, secara spontan mencium kepala pastur. Itu beredar di media, kenapa mesti dicium, kenapa mesti dicaci, ditunggangi oleh media-media untuk menjatuhkan Pak. Tapi alhamdulillah kemuliaan Andre Guruta tidak berkurang. Kenapa? Tidak mengurusi urusan sampah, tapi dia fokus kepada kebaikan Pak. Dan itulah yang disebut seseorang yang bernilai emas, meski dicaci, meski dicerita jelekna, meski dia difitnah, mereka tetap akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ulawat tahu. Tapi ko sampah Pak, sila ada ko mikelangkangi muaka matandre na tutuk mana timun na tahu magai kepu pa na tale. Ya kong kata na puji cerita jana tahu sampah mana ya tu. Angka gak kena puji mak gosip. Maka bo mana timunnya ya tu. Silada timah gosok gigi naiknya maka bola ada timunna. Nih ya ropa gosip. Saya lihat tadi di sini saya masuk dari pintu, mapa mulai memang di mak gosip coba gak meter ustaz magai agar rumah tandre songko nah macam-macam nak kebice deh nah ite kira iroi magai agar palsu encon nah amis sengangi agar rumah celak tu isinah macam-macam. Ya kon katau tuli tahu mina urusua itu tandanya makhluk-makhluk sampah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, banyak mengurusi kekurangan-kekurangan kita dan bukan mengurusi kekurangan-kekurangan orang lain. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan Nabi Muhammad di dalam mahallul qiyam itu dikatakan nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Alasannya adalah ada 3 hakikat sehingga Nabi Muhammad disebut nur. Halo. Bu, 3 alasan Nabi Muhammad disebut nur. Nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Yang pertama,
Sya'alawi mengatakan makna dari nurun fawqa nurin, cahaya di atas cahaya. Kata Sya'alawi karena Nabi Muhammad itu nurun qabla kulli syai'. Dia adalah cahaya sebelum diciptakan segala sesuatu. Jadi dia panai pancaji amananna alangnya, dia panai pancaji sininna rupa tawe, dia panai pancaji langi ena tanai angka memang ni Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan nurun qabla kulli syai'. Dia adalah cahaya sebelum diciptakan segala sesuatu. Itu na biasa nasa toryolota to pandritay makada tajanna Muhammad, nuru Muhammad. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebelum diciptakan Nabi Adam, angka memang ni Nabi Muhammad. Bu, waktunna Nabi Adam ipancaji, yaitu Nabi Adam congai ulunna ko aga semai ukwaras rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Jadi ulunna Nabi Adam congai waktu ni pancaji, dia melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadun. Makutanai Nabi Adam kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Maka dia pun Allah Ta'ala, Adam, itu adalah kekasihku. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Bening tania ya Muhammad, namo iko Nabi Adam itu pancaji ko. Itu kalimat Allah kepada Nabi Adam. Jadi angka memang ni Nabi Muhammad dapat pancaji Nabi Adam. Pertanyaannya, Bu, niga Nabi pertama na pancaji pun Allah Ta'ala. Nabi siloloko na makada. Angka memang ni Nabi Muhammad dapat pancaji Nabi Adam, mati mopi bu enasen Adam. Berarti dia metonan kena perhatikan ini. Kita lo mi bawa nih garang. Bu, waktu nai pancaji Nabi Adam, conga ulunna naite asanna Muhammad. Berarti Nabi pamulan na pancaji pun Allah Ta'ala, Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Berarti ko Nabi Muhammad pamulang sininna ya royak guru yang pamulai sedeletu perguruan tinggi yang mengatakan Nabi Adam adalah Nabi pertama salamana ya roh. Maka dikumakuye. Bu, yang pertama Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Ragu-ragu itu. Kata nama Adam, kata nama Muhammad. Bu, jawabannya adalah Nabi pertama diciptakan oleh Allah, ya kuma bicara lahir ki Nabi Adam yolo. Tapi aku mau bicara hakiki Nabi Muhammad pamulang. Makanya kaidahnya di dalam kitab Sirrul Asrar, yaro Nabi Muhammad awwaluhu fil haqiqi, pamulangi ri hakiki, wa akhiruhu fil zahiri, naiknya pacapure lahiran. Jadi aku mau bicara lahiran ki Nabi Adam memang pamulang Nabi. Tapi aku mau bicara hakiki Nabi Muhammad angka memang ni sebelum diciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Bagaimana korelasinya? Waktu naconga Nabi Adam naite ukina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia Nabi Adam puang waktu dia gawita tapane Muhammad tori pojitna. Maka dia pun Allah Ta'ala Adam ya komelo komite tapana Nabi Muhammad as-salawa koyolo lori Nabi Muhammad. Maka dia Nabi Adam dewi sengi masalawa puang peke carana masalawa ipaguru Nabi Adam Adam
baca ya salawat marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yana salawat pamula kulinoi sebelum Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dan salawat yang lain. Di mana pigaga ya roh angka memang ya salawat. Ini salawat pertama di dunia pun Allah taala pra guru Nabi Adam. Apa salawatnya? Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapalak mana nih, Bu? Hei. Marhaban, asamake Bu, marhaban. Bihabibi wa qurrata aini Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yenaro salawat pamulang Puang Allah Ta'ala Pak Guru langsung Nabi Adam. Apa manfaat dari salawat ini? Di dalam satu hadis dikatakan, nigi-nigi to baca ya salawat, tungkep mana tahu maka da asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ko bangi tahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian na baca ya salawat na Nabi Adam, ukko kanu kuning dok jarina, na sapuang iri matanna, insyaallah dena mati itu tahu na reko de panai tai onrona ke surga. Itu punya kemuliaan Pak. Kenapa? Ya Nabi Adam watun na melo nita Nabi Muhammad yai Pak guruange. Nasapungi jarina Nabi Adam. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pure nasapu kanu kindo jarina nasapuangi komatanna naite tapana Nabi Muhammad ukku kanu kindo jarina Nabi Adam. Jadi HP 4G pertama di dunia kanu kuindo jaringan Nabi Adam tanpa pulsa Pak. Ini HP 4G pertama. Komunikasi Nabi Adam dengan Rasulullah Muhammad melalui kuku ibu jari Nabi Adam. Koni romonro si wujud rupa Nabi Adam si bawa Nabi Muhammad. Yana tunakana to pandritata mage na iya bapakna to watakale Nabi Adam asena. Tapi bapak nyawai Muhammad asana. Karena memang di pancajinna Nabi Adam Pak, pertemuannya itu ada hubungan komunikasi antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Apa Nabi Adam ngisuruh masalawat. Dan ini salawat nigi to baca kumakari Pak pangnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nak kena tetangi, dia nak kena sakairo. Na baca uko jarina napa nasapua kumatanna. Dia tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Itu kemuliaan Pak. Saya teringat Andre Gurutta Muhammad Fasih Allahu yarham, pimpinan pondok pesantren DDI Takalasi baru. Salah satu murid langsung Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambodale diberikan amanah memimpin pesantren DDI Takalasi. Ya Gurutta Pak pure masampajang asara tawe no bimana ngana guruna ya rumarpi madapi kucilin. Semua ini murid melakukan perintah Gurutta. Maka di Gurutta na ia makoko meluka suroko jokkano mukia kalebong. Makutanya anak Gurutta herangi puang niga mate. Maka nang kameloki makia kuburu makia kelepong. Maka dia Andre Gurutta na ajana mumega bicara ia makoko pegau iparentaku. Tanpa banyak bertanya, ia anak Gurutta lo di makia kelepong corona itu tunjukkan ijal lo kengengi. Lekoro purai nakia kaleponge alhasil lesu ni mangolo ko Gurutta puang purai nikia kaleponge. Maka di Gurutta tabena nasabano di nak puakku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lewu Gurutta oko yasena sujadanna mate Gurutta pura kiameman ni kalapona napa mate Gurutta. Apa ilmunya? Ya mirona Pak Gurutta tungke makadana Pak Bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung
langsung baca salawatnya Nabi Adam. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sepungi di kadukunna indok jarimu, muasapuangi komatamu, puradekmu mati narikodek pemiti on romo di surga. Andri gurutlah Masya Allah, makpura kia memang ni kalapunan apa mati Pak. Amalan ini juga pernah saya dengar dari Andri Gurutta, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, Andri Gurutta almarhum Sanusi Baco. Allahu yarham. Waktuna melok mati Gurutta Pak, iput tame rumah sakit, terbaring di rumah sakit. Angkai anak gurunna ti beberapa berkas dari Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Melon na tanda tangani Gurutta, maka dai Gurutta aja na naiyak tanda tangani na nasaba natajan na nabita. Selesai sholat asar Pak, langsung menghembuskan napas terakhir Gurutta meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah Gurutta miseng alena melok mate? Dek gaga to miseng alena melok mate, tapi kupung Allah Ta'ala melok, dek gaga wad ditolai elona Allah Ta'ala. Dan salah satu amalan dari Andri Gurutta Pak, itu salawatna Nabi Adam. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya Nabi Muhammad nurun qabla kulli syai. Depa ni pancaji sinin na sewa-sewai, tajam memang ni Muhammad di sinin na sewa-sewai sebelum diciptakan oleh Allah. Itu makna dari nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, yang juga biasa disebut dengan nur Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur? Alasan kedua, karena Nabi Muhammad itu nurun fil bashar, tajang ngiriman nesai, yaitu Nabi Muhammad tajang ngirilino Pak iman nesai. Kenapa Nabi Muhammad disebut tajang ngirianuman nesai? Nasabah karena Nabi Muhammad yang menghilangkan seluruh aktivitas jahiliyah. Sebelum ipancaji Nabi Muhammad Pak, zaman jahiliyah siang ribale tahu bahkan saking jahiliyahnya sebelum datang Nabi Muhammad, ada seorang sahabat dia pernah masalah namanya Umar bin Khattab. Dalam waktu anak makun reina, wanita dijadikan ladang judi, maka dak kumukala kak berjudi, beneko kamu boleh pakai besok malam, tapi ya kau menang ya kau si pakai benemu. Jadi boleh gonta-ganti pasangan, bertukar pasangan. Sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum datang Nabi Muhammad Pak, tidak ada aturan. Ibu boleh menikah dengan anaknya, anak boleh menikahi ibunya, bapak boleh menikahi anak perempuannya, bersaudara laki-laki perempuan boleh saling menikahi antara saudara. Kenapa? Karena dia pigaga Nabi Muhammad Pak. Itulah disebut zaman jahiliyah, digaga aturan. Setelah datang Nabi Muhammad memberikan aturan, dia tu nawadding anak si bawang tomatuan na, dia tu nawadding tomatua si bawang anak makun reina, dia tu nawadding masila surang siala. Setelah datang Nabi Muhammad, seluruh aturan-aturan itu sudah datang Pak. Makanya Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Karena atas kedatangannya Nabi Muhammad, akhirnya hilanglah zulm, hilang kegelapan. Yang ada adalah cahaya. Kedatangan Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum, disempurnakan agama ini Pak. Apa kesempurnaannya? Setelah datang Nabi Muhammad, mapamula melok tamatindro letu masedita letu matindro tak pemang, melok tak tama WC, melok tak mandre, semua puramana ni na paguru Nabi tak. Bu, agak baca, ikut tama ki WC. Puramana kina paguru Nabi Tero, mapamula melok kita ma WC, agak baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Cocok nih. Oh, doa makan ngesendero, doa makan telur. Ya, cocok nih.
Ya. Alhamdulillah. Jadi aku dapat apalai Rebu, dapat apalai doa makan, doa masuk WC, silakan belajar kepada anak tak yang masih TK. Ada bukunya itu, buku doa harian. Kemana koro? Doa masuk WC, doa masuk rumah, doa mau tidur, doa bangun tidur. Kemana koro? Ya kalau kita mau WC agak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Setelah dibaca itu, makanya Nabi tak masukkan kaki kiri dan kaki kanan. Jangan kaki kiri saja. Masa lo kita taruh kaki kanan atas saliwang. Selesai kita buang hajat, Nabi mengajarkan keluar dari WC, keluar dengan kaki kanan dan kiri. Loko taruh WC kiri ta, didahului kaki kanan baru kaki. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Nabi? Siapa orang yang masuk WC mendahului kaki kirinya baru kaki kanannya, seraya memohon perlindungan kepada Allah. Jadi namun maka namiki bahwa Bismillahi a'udzubika sudah sah, mohon perlindungan. Kemudian keluar dari WC mendahului dengan kaki kanannya, dia akan dilindungi dari dua penyakit. Penyakit apa? Satu, penyakit pikun. Yang kedua, penyakit gila sampai mati. Magina mega tahu sebelum mati mali yolo deni sepasilainga ngitega andre tega tai pura ni jamba nasa di pura ni mandre nasa pura jamba mali kenapa? Kemungkinan kota WC Pak tidak mengamalkan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan dahulukan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, minta perlindungan sebelum masuk dalam WC, paling minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah membaca itu, insya Allah kalau dia akan meninggal dunia, dia akan dilindungi dari dua penyakit. Satu penyakit pikun, yang kedua penyakit gila. Hebat. Agapi, semua sudah diajarkan Nabi. Tata cara makan, tata cara minum. Nabi mengajarkan, wala taqulanna la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan kau minum dalam keadaan berdiri. Ajaran Nabi. Yang boleh diminum berdiri hanya dengan air zam-zam, boleh berdiri. Nabi contohkan. Dalam kesehatan minum berdiri yang dilakukan secara berterusan cepat kena penyakit gout. Apa itu penyakit gout? Asam urat. Makanya yana tu ko macarame ustaz mega tau sisile utuna tetong. Pura kiri kanan kiri kanan, magina kena asam urat. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya dalam kitab Tibbun Nabawi, orangnya suka minum berdiri. Ustaz, saya tidak minum berdiri, saya duduk, tapi cara minumnya salah. Nabi mengajarkan, ya koto minum tidak boleh lebih dari 3 tegukan dalam satu kali kita minum. Jadi sunnahnya 1 teguk selesai, 1 teguk selesai, 1 teguk selesai. Disunnahkan berzikir setiap tegukan. Subhanallah selesai dulu, Alhamdulillah selesai dulu, Allahu Akbar selesai dulu. Itu sunnah minum begitu. Ya apa ini tasi botol, tasi kacau, sisang itu ngai capu sisang. Minum papada nyarangin asal ustaz. Bu, sudah diajarkan Nabi. Semua aspek kehidupan Nabi sudah ajarkan. Bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri, pura mana ni Pak Guru Nadita. Bahkan bagaimana pemimpin terhadap rakyat, bagaimana rakyat terhadap pemimpin. Pura mana Pak Guru Nadita? Coba kita minta. Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kamu berada dalam satu kelompok, dalam satu partai, dalam satu golongan, sehingga kamu tidak berlaku adil kepada golongan dan kelompok yang lain. I'dilu, hendaklah kamu berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena dengan keadilan kamu dekat dengan ketakwaan.
Jadi jangan sampai lengi partai tak ipoji tulis cerita jai tahu. Apalagi sekarang Pak, ya koto joka-joka, denak kada masigi, denak kada warung kopi, denak kada warung makan, asal siruntu dua mencari tanah. Aga tu pamase gatu, aga tu Ar-Rahma gatu. Iya mirotina cerita, betul tidak? Depa utama masigi Ar-Rahman pamase na cerita tebiri lalagi. Tidak apa-apa Pak, tentukan pilihan kita. Tapi aja mau cerita jana tahu aja na, dega berbuat na. Nabi sudah mengajarkan kalau ada pilihanmu iya dulu. Jangan umbar kejelekannya, jangan ceritakan jeleknya. Kenapa? Orang beriman itu bila tahu kejelekan orang, maka dia menutupi kejelekannya sebagaimana dia tidak suka dibuka kejelekannya. Ya kota cace tuh cerita jata aja mau cerita jahit tahu Halo? Nabi ajarkan. Apalagi? Nabi sudah ajarkan bagaimana istri terhadap suami. Bu, makanya Nabi ta iza nazarta sarrafka, ya kona tujuh mata kulakaimu caberuko. Halo. Maka dari Nabi ta iza amarta ata'atka, kona suruh kulakaimu turusilaloi. Bu, apa kamu kira? Alhamdulillah. Apalagi Nabi ajarkan. Coba gerek mite Pak. Ya Nabi ta saking hebatnya dalam hubungan suami istri saja napa guru manki. Makanya Nabi ta apabila suamimu hendak keluar rumah, fahaffif alai ringengi aja mutanaki itu gerek Nabi ta. Ringengi lakai mu komelo masuk boleh boleh aja mutanaki. Aga yasan iringangi ya komelo masuk boleh lakai tak aja lalu mu padangi makana bapak ya ko boleh ko matu kantoroe alli ko lemo Cina alli toko duriang alli toko sala lepa ko mali goreng aceh de lampu merah angkat to ko nasi kuning sesudah itu lepa ko Indomar alli ngatoka soptes kemana nasuruang iya naro yasan natana kilakai na kalau masuk boleh na cana bita. Maka Nabi tafahaffif ringangi aja mutana kilakemu. Bu, apa kau kira? Apa kau Pak? Mengaku Bapak ya, ajar teteh di Bu. Susah. Ringangi lah kita. Aja tatana kita masuk boleh. Cukup dipesan Papa. Saya selalu menunggu di rumah. Ingat aku yang selalu menunggu kedatanganmu, rinduku untukmu. Ambil tangannya, cium tangannya, kemudian lemparkan senyuman manis sebelum bapak keluar. Sampai di kantor, dia ingat senyuman tak Bu. Datang asisten kantor, tersenyum, minggir kau, senyuman istri masih terbayang. Tapi melolo kantor lakai nama jamu tapada sanggara jemu mapau kalepakna mamonyot timunna de panapura masikat gigi mas sempuak mauna masula kain lo kantor Pak datang senyuman manis terlupakan di rumah magai ini matona pulei paham Bu mana gamate ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nabi sudah ajarkan. Bahkan dalam hubungan kamar Pak, Nabi sudah ajarkan. Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih yaqtama lakai mulalna kamarae acue ko magati tama kamarae. Nabi mengatakan kedengarannya ringan tapi nilainya besar Pak. Tamai kamara mulakai tamai lakai mulalna kamarae acue ko gati tama kamarae. Mapar ko kira Bu. Tama kamarae lakaina mon rosaliwa manolto pelen na Indosiar. Pura si macawat tarisi pura si macawat tarisi pura si macawat tarisi. Makutane anak na makremagi mo macawa mak nasing itu he bahagia film.
Maka si boleh muteri, oh itu selingkuh sama janda pirang. Allah. Maka binatama kamarai tapi 10 2 nina pertama. Sisan natama kamarai, maka dan ilakaina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dan iga mate bapak, mate nila marupa napa pertama. Den repa upas made utama. Nabi sudah ajarkan kalau suamimu masuk kamar, ikut di belakangnya masuk. Tania tu maka dah melok ni pegang makorotannya, minimal cerita-cerita kah, piji-piji ke kepalanya, pegang-pegang ke tangannya, codok-codok posina, manya-manya sabitulah kaita. Itulah sebabnya Nabi Muhammad disebut nurun fil bashar. Tajang iria sina alaman say. Kenapa? Nabi Muhammad sudah mengajarkan mulai kita bangun sampai kita tidur sampai kita bangun lagi, cara masuk WC, cara makan, cara berhubungan suami istri. Pura mana nih Pak Guru Nabi tak? Dan kita perlu ketahui Pak, yaitu makun raya angkat telu na cacalat. Bu, ada 3 paling kita tidak suka ibu. Apa itu? Pertama, omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Iya na cacalat de makun raya. Otak kosong, omong kosong, dompet. Paling na cacat tu makun raya tu. Alena tona liwat tongkona. Alena liwat bilinna. Alena to paliwai ka bicarana. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Awe kasinay gana dan na. Omong kosong. Ditambah lagi dompet kosong. Degaga di balancana. Na iya makun raya na puji ibalancay. Ya tu sifat na makun raya. Telu malak de na poji aga yaro ngemil ngemol ngomel. Apa bu? Ngemil. Sudah hafal bu? Ngemil, ngemol, ngomel semuanya ngemil, ngemol. Nah, maaflah nih bu. Jangan lupa update status ngemil, ngemol, ngomel Ustaz Asmar Lambo. Itu makun dari malade na poji tu ngamil, na poji manre, na pasusu anak na lena manre tu mengkalinga cara macapu memang italoy mondri. Latu mulana manre si melo matindro manre si masadingi manre si. Andre na poji tu makun dari manre. Halo? Yang kedua perempuan itu suka ngemol. Na poji mapalanca, na modega gaje tu na liam panti macan nemi ku pasai. Lalan na si minggue na rekodia na cenne ku pasai malasa ulun na itu makun raye. Makanya kung kamakun itu 5 di ulun na alebi 100 sebut tempel palindro na soso. Pa aja mapad di ulun na. Kenapa? Sifat na makun raye ngemol, na poji mapalanca. Yang ketiga ngomel, na poji manoko. Ang kagakoy pa biasa inoko. Ha? Macawa bapak biasa mana inoko? Bu. Ang kagakoy na po di manoko. Angkat tangan. Mana? Dega ga mengaku. Itulah Nabi nurun fil bashar, telah mengajarkan aturan kehidupan yang sempurna. Makanya dikatakan taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan 2 perkara bagimu, wa kataningi 2 perkara kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Qur'an wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku. Jadi ikuti saja apa yang telah menjadi ajaran Nabi, selamat nih itu. Selesai urusan. Karena kenapa? Di balik ajaran Nabi ada hikmah-hikmahnya. Ya ko nabita makada tepuk bawan ni dega ga balle ada na nabita. Nina pada ko cale makada. Ya ko cale makada bisa ya bisa tidak. Betul tidak? Tapi ko nabita makada tepuk bawan ni. Kenapa sadiqul wa'dil amin? Dega ga balle ada na nabita. Nina pada ko calon bupati makada. Lautan ku aspal, gunung ku ratakan. Aga hatu. Halo? Angka kau biasa dijanji ko cale. Ha? Ikuti saja ajaran Nabi. Kul
Ya kumacueri wi aga nati nabita insyaallah lolongan ni papujinna pun Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di balik pengikutan kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, disitulah Allah akan ridho kepada kita. Yang terakhir, apa mega ni wita ibu-ibu paja ni macawa. Mamula ni mamujuk timunna. Batuan na cau ni tudang. Ini cau tudang ya cau tetung. Makanya terakhir, kenapa Nabi disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, tajang iriasna tajangi, karena Nabi Muhammad itu adalah nurun fi syafaatil uzma. Nah iya Nabi ta mancaji syafaat imatu kusurimun rina pun Allah Ta'ala. Aga ya syafaat. Bu, ya komelo kita mabolana Pak Bupati. Mataru-taru kita tam patente tama ulana Pak Bupati. Deta na natikan na cakocak komu pamom peraja. Mataru na natika polisi pamom peraja nada. Kenapa? Mataru-taru kita ulana Pak Bupati. Tapi tiba-tiba keluar Pak Bupati. Jangan terganggu itu orang. Saya jaminan langsung kita lapaskan polisi pamom peraja. Langsung dikasih tempat istirahat. Kenapa? Pak Bupati jadi jaminan. Itu yang disebut syafaat. Jadi matu komate kipa tama ki calorina ko burue angkani malekae melo paresaki napaki melo na paresa malekae tapangka Nabi Muhammad makada jangan kau ganggu itu ahli kubur, saya jaminan. Langsung napajai malekae, langsung malaikat mengatakan num kanaumul arus atinrono ahli kubur pada tinrona butim parue. Siapa mereka? Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat Nabi? Kita harus mencintai Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi-nigi poji kak sibawa kak tamal lalena surga. Apa wujud cinta Nabi? Banyak bersalawat dan banyak mamaulu. Jadi kodena bilo mamaulu, ciri tidak suka Nabi. Halo? Yang penting niat diluruskan. Aja mati lo kama maulu italo batilo mualah. Untuk apa? Agar kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Aga wadi putama ki suruga Pak Dena gaga. Amalata Dena na wading. Agata lo putama ki suruga sampajata. Ibu-ibu petu-petu sampajana. Mas sampajan loro Dena sampajan ngasara, mas sampajan ngasara Dena sampajan ngisa. Dena sampajan mengeribi Allah. Mas sampajan mengeribi si Dena sampajan ngisa. Subuh tapi itu na pemoto. Ya Allah putama ki suruga. Puasata hanya sekadar menahan lapar saja. Umrata berapa kali ki umrah? 5 kali, 6 kali. Mabela nih, ya mina jok ke umrah melo yaseng. Latu ko makka selfie di depan Ka'bah. Alhamdulillah saya sudah umrah, tetanggaku belum merangkak. Ya Allah putama ki suruga. Hajitna, mabela nih. Haji tayamin andre haji na sebab melo yobi pun ngaji. Pun ngaji. Lomi yobi pun ngaji. Iya na lobotingnya dia na melo mabisa penek, magai pun ngaji. Patu dayolo pun ngaji tuh Ya Allah putama ki suruga, mabela nih Pak. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga pada akhir zaman? Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan tidak ada yang bisa memasukkan kita surga kecuali syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Tana menjadi jaminan, tidak ada urusan dengan amal. Kenapa? Karena Nabi yang menjadi jaminan. Jangan mengganggu itu. Iya jaminan, nah, selesai urusan Pak. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Satu-satunya Nabi yang bisa menjadi syafaat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi. Amin. Mungkin yang saya sampaikan karena suara saya juga agak terganggu. Billahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.